Ibu dan Bapak, saudara dan saudari sekalian, saya mengawali permenungan kita dengan kalimat pertama kutipan dari bacaan yang pertama dari Nabi Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit ke atasmu. Sebuah ajakan dari sang Nabi Yesaya 8 abad sebelum Yesus lahir, yang intinya itu membangkitkan pengharapan, optimisme di tengah umat Israel yang sedang di dalam pembuangan, yang hidup di dalam keterpurukan, pesimisme, diambang keputusasaan karena realitas hidup yang jauh dari apa yang mereka harapkan dalam kapasitas atau jati diri mereka sebagai umat Allah. Ada keletihan, kelesuan, ketidaksemangatan, kehilangan antusiasme, hopeless. Dan Yesaya tampil sebagai nabi utusan Tuhan, menyuarakan suara hati Tuhan sendiri. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Saudara dan saudari, kita baru saja memulai tahun baru 2021, ini hari yang ketiga. Tahun 2020 tahun penuh keprihatinan dan semuanya karena corona kebanyakan. Dan tahun ini pun orang masih bertanya-tanya apakah corona ini akan berlalu. Ya, kita dikejutkan dengan berita-berita pada akhir tahun dan lanjut pada awal tahun, situasi corona yang semakin mewabah, semakin banyak orang yang terpapar, terpuruk. Gereja juga kembali ditutup. Ya, saudara-saudari sekalian, rasa-rasanya kita kehilangan alasan untuk banyak berharap. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengajak kita, bangkitlah dan menjadi teranglah. Orang beriman adalah orang yang tidak pernah jatuh di dalam keputusasaan, apalagi menyerah. Dan sikap ini bahkan menjadi lebih tampak di dalam situasi keterpurukan seperti yang sedang dilanda masyarakat dunia sekarang. Ya, banyak yang terpuruk, tertunduk. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, alasan mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang tidak lain tidak bukan karena Allah begitu mengasihi, Allah begitu peduli, sehingga Ia menghadirkan Yesus putranya sebagai Allah di tengah-tengah kita. Dia Sang Immanuel. Tapi saudara-saudari, sungguhkah kita mengalami kehadiran Tuhan? Perayaan Epifani atau penampakan Tuhan pada hari ini justru menjadi ajakan bagi kita sekalian untuk betul-betul mengalami Tuhan yang datang, Tuhan yang hadir, Tuhan yang tampak nyata di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh para gembala di malam Natal, mendatangi Tuhan. Dan hari ini kita mendengar cerita 3 orang besar jauh-jauh datang untuk mengalami penampakan Tuhan, sehingga Tuhan hadir nyata di depan mata kepala mereka, dan tentu saja di depan mata iman mereka, bahwa Dia yang mereka datangi, Dia yang tampak bukan hanya bayi manusia biasa, tapi Dia adalah putra Allah. Untuk itu saudara-saudari sekalian, ada 3 hal yang boleh menjadi permenungan kita sekalian
untuk mengalami penampakan Tuhan, kehadiran nyata Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mencontoh itu dari para gembala, sebagaimana para majus, 3 raja, sebagaimana yang diceritakan di dalam Injil tadi. Yang pertama adalah ada ketergerakan hati, niat yang kuat untuk mencari dan menemukan Tuhan. Anda bisa membayangkan situasi 2000 tahun yang lalu, bagaimana 3 orang besar ini jauh-jauh ya, dari negeri sebelah, dari kawasan Mesopotamia, sekarang kurang lebih kawasan Irak, menempuh perjalanan panjang, jauh, melelahkan, tanpa teknologi yang canggih seperti kita sekarang, GPS ya, Global Position System, untuk memandu arah perjalanan kita ya. Tanpa ada alat komunikasi, teknologi, kendaraan, penerbangan, tidak ada. Mereka menempuh perjalanan jalan kaki, jauh ya, melelahkan dan pasti bukan tanpa bahaya. Tetapi ketiga orang majus tersebut, yang disebutkan di dalam tradisi, ada yang namanya Gaspar, ada yang namanya Baltasar, ada yang namanya Melchior ya, dengan niat hati yang kuat berjuang untuk sampai menemukan kanak-kanak Yesus di kandang Bethlehem. Ini yang juga ditunjukkan oleh para gembala setelah mendengar berita kelahiran Yesus. Mereka segera bergegas, saling mengajak, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang diwartakan oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudari, ya, para gembala dan hari ini para majus dari timur menunjukkan kepada kita apa artinya kita menjadi anak Tuhan, apa artinya kita menjadi murid Yesus. Anak Tuhan artinya selalu mau dekat dengan Sang Ayah, itulah Allah. Seorang murid yang baik pasti akan selalu mau mencari dan mau mendekat pada gurunya untuk menimba ilmu, untuk menimba semangat, untuk menimba pengharapan, untuk menimba optimisme di dalam hidup. Begitulah yang kita temukan di dalam diri para murid. 12 murid, 1 kali 24 jam mereka berada bersama dengan Yesus sebagai Sang Guru, Tuhan dan Gembala mereka. Pada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Mungkin kita bagaikan anak yang hilang, bahkan domba yang tersesat dan terancam hilang. Mari kita bangkit dan menjadi terang dengan mendatangi Tuhan Yesus, membuat kehadirannya sebagai Sang Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, itu nyata di dalam kehidupan kita. Apalagi pada saat-saat di mana kita dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saat-saat situasi hidup jauh dari apa yang kita harapkan. Itu boleh menjadi saat yang penuh rahmat di mana kita dapat mengalami kehadiran Tuhan secara lebih nyata dalam kehidupan kita.